I just had to let you know you're. Di balik kemegahan kerajaan Qobat Syahrial yang dipimpin Raja Kondat Syahrial tersimpan sebuah kepedihan mendalam. Raja dan Permaisuri Siti Kendi belum dikaruniai putra. Hari demi hari mereka berdua berdoa dan bersedekah dengan khusyuk memohon rahmatnya untuk diberi keturunan. Akhirnya kabar gembira pun tiba. Permaisuri Siti Kendi dinyatakan hamil. Kesedihan yang bertahun-tahun lamanya pun akhirnya terobati, menggembirakan hati seluruh kerajaan. Di malam yang penuh keajaiban, saat kilat menyambar dan harum bunga memenuhi udara, takdir besar sedang disiapkan. Lahirlah Indra Bangsawan dengan panah sakti sebagai persembahan takdirmu. Dan saudaranya Syahperi dengan pedang yang akan melindungi keadilan. Para ahli nujum pun datang, meramalkan masa depan yang luar biasa bagi kedua putra raja ini. Mereka akan menjadi pelindung dunia. Namun kedua putra ini harus melewati ujian berat yang akan menguji kekuatan dan keyakinan mereka. Di balik tembok istana, dua remaja menjalani masa berguru yang paling keras. Setiap hari adalah ujian. Dari bela diri hingga memanah, mereka mendalami setiap senjata dengan disiplin. Bukan hanya kekuatan jasmani, ilmu dari kitab suci menjadi pijakan hati dan pikiran mereka. Namun di tengah kesulitan, persaudaraan mereka menjadi bekal terkuat. Satu hati, satu tujuan. Hari ini, kamu berdua akan menghadapi ujian kesaktian terakhir. Kecerdasan dan ketangkasanmu akan diuji. Dengan kerjasama, mereka membuktikan siap menghadapi dunia luar istana. Hanya satu-satunya yang bisa menyembuhkanku, buluh perindu. Ayah, jangan khawatir. Kami layak mencari buluh perindu demi ayah. Hati-hati anak-anak, semoga Tuhan memelihara kalian. Kami akan kembali dengan buluh perindu ayah. Ini janji kami. Perjalanan kita menembus hutan belantara yang tak pernah dijamah manusia tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Badai gaib dahsyat itu datang tanpa peringatan. Pohon-pohon raksasa tercabut dan langit gelap pekat. Angin kencang memisahkan kami. Dalam kekacauan, aku kehilangan mereka. Suara seruan. Arif, kamu di mana? Jawab aku. Suara seruan. Sari, Sari! Di padang yang luas dan penuh misteri, hanya aku sendirian, mencari sesuatu yang tak ku tahu. Hingga di antara rindangnya pohon, sebuah gendang raksasa menatapku. Penasaran aku memuncak. Hai penyelamatku, terima kasih telah melepaskan aku. Di padang yang sunyi ini, hanya aku dan bayangan yang menemani. Tapi, ada sesuatu di udara yang menarik penasaranku. Sebuah gendang raksasa, seperti menanti untuk ditemukan. Apa yang ada di dalamnya? Dengan keberanian kecil, aku membuka rahasianya. Pagi yang damai, penyelamat kecilku. Terima kasih telah membuka penjaraku rindu. Maafkan keangkuhanku. Dari kedalaman langit, sang Garuda tiba. Kepakannya menciptakan badai, mengancam menghancurkan segalanya. Namun seorang pahlawan bangkit. Syahperi dengan pedang magisnya menantang sang monster. Pertarungan sengit pun dimulai. Setiap ayunan pedang Syahperi memantul melawan kekuatan raksasa itu. Namun Garuda membalas. Luka berat menimpa Syahperi, menguji batas keberaniannya. Dengan sisa kekuatannya, Syahperi melompat. Satu pukulan terakhir memutus leher sang raksasa. Monster itu tumbang. Kegelapan pun sirna menggantikan rasa syukur yang mendalam. Dari langit gelap, Garuda raksasa tiba. Kepakannya menciptakan badai, mengancam menghancurkan segalanya. Namun seorang pahlawan bangkit. Syahperi dengan pedang api di tangannya siap melawan. Pertempuran sengit pun dimulai.
Setiap ayunan pedang Syah Peri memecah angin melawan monster tak terkalahkan. Walau terluka, semangatnya tak pernah padam. Ia bangkit lagi, membalikkan keadaan. Dengan satu serangan memutuskan, Syah Peri menebas leher sang raksasa. Gelapan sirna, dunia kembali aman. Syukur kepada sang pahlawan yang mengorbankan segalanya. Oh, siapa kau? Hamba yang berani mengganggu kami, para putra raja? Hamba? Aku adalah Indera Bangsawan, dan aku melihat sekelompok pria yang kurang berani dari kambing mereka. Berani! Kita adalah pahlawan paling berani! Berani tunjukkan buktinya! Benarkah? Kalau begitu, izinkan aku memberikan cap keberanian di kening kalian dengan besi panas ini. Jangan khawatir, ini tidak sakit. Tapi tunggu. Kita sudah punya cap keberanian. Lihat. Kalau kalian takut, cukup berikan susu kambing kalian padaku sebagai ganti. Aku akan anggap itu sebagai tanda penghormatan. Baik. Semua susu adalah milikmu. Tolong, jangan gunakan besi itu. Hatta, maka tibalah hari penyerahan tumbal yang mencekam. Indra Bangsawan muncul dengan baju zirah emas dan panah sakti. Pertarungan kolosal melawan Buraksa yang bersenjatakan ilmu hitam hingga alam berguncang hebat. Anak panah sakti melesat menghancurkan jantung raksasa itu sampai lumat menjadi debu. Namun di balairung istana, 9 pangeran dengan jemawa mencoba menipu Raja Kabir. Seketika, Indra Bangsawan hadir membawa potongan hidung dan mata makhluk itu sebagai bukti nyata. Ia membongkar kedok mereka melalui tanda cap besi panas di kening para pangeran tersebut. Hingga akhirnya, ia membuka penyamarannya di hadapan raja dan putri sebagai putra mahkota yang sejati. Di pusat kerajaan Qobat Syahrial, kegembiraan meledak dalam sebuah perayaan kolosal yang berlangsung 7 hari 7 malam tanpa henti. Wangi dupa yang harum dan cahaya pelita yang benderang memenuhi setiap sudut. Sementara dentuman meriam dan alunan musik meriahkan suasana. Meja-meja panjang digelar untuk semua rakyat, baik kaya maupun miskin, mensyukuri kembalinya putra-putra terbaik mereka. Malam demi malam diisi dengan tarian indah dan syair-syair pujian, menciptakan atmosfer sukacita yang menyatukan seluruh hati. Sebuah ikatan kekeluargaan yang erat, seolah kesedihan masa lalu telah hanyut terbawa angin malam yang sejuk. Setelah badai fitnah berlalu, rahasia di balairung istana terbuka. Kehidupan Indra Bangsawan pun berubah bak fajar yang mengusir malam. Dahulu, ia menyembunyikan kemuliaan di balik rupa si hutan yang hina, hidup dalam pelarian dan keprihatinan. Hari-harinya penuh kesunyian, menanggung beban rindu yang mendalam kepada ayahandanya dan saudara kembarnya yang hilang. Namun, penderitaan itu akhirnya menjelma menjadi kemuliaan yang tiada tara. Puncak dari segala rangkaian acara adalah upacara penobatan yang sangat sakral, di mana Indra Bangsawan dan Syah Peri berdiri dengan gagah di atas singgasana masing-masing yang bertahtakan permata. Dengan mahkota emas di atas kepala mereka, keduanya resmi dilantik menjadi penguasa di 2 kerajaan yang kini bersatu dalam aliansi tak terpisahkan. Kepemimpinan mereka yang bijaksana dan penuh kasih sayang segera membawa perubahan besar, menghapuskan segala konflik dan penderitaan. Di bawah pemerintahan kedua raja bersaudara ini, kedamaian abadi pun menyelimuti seluruh negeri, menjadikan wilayah mereka sebagai mercusuar keadilan dan kesejahteraan yang dikenang sepanjang masa oleh anak cucu mereka. Kebahagiaan yang dikecapnya sekarang sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata.
Ia tidak hanya mendapatkan takhta dan kehormatan, tetapi juga cinta sejati dari Putri Kemalasari. Istana yang dulunya mencekam kini dipenuhi musik, memimpin rakyatnya dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Pertemuan kembali dengan saudaranya Syah Peri melengkapi kepingan jiwanya yang sempat hilang. Kini, setiap kali ia memandang matahari terbenam, ia tidak lagi merasa kesepian.